Polri, Bahar Smith ditahan agar tak hilangkan bukti ulangi perbuatan. Polda Jabar, ya, tentu kita perlu meyakini penyidik bekerja secara profesional, prosedur dan transparan. Ya, perkembangannya hari ini telah hadir, ya, memenuhi panggilan saksi oleh penyidik di Treskrim Polda Jabar yang saat ini sedang berlangsung. Tadi telah hadir dengan didamping kuasa hukum dan nanti perkembangannya tentu Polda Jabar pasca pemeriksaan juga akan menyampaikan. Dengan pertimbangan hukum tentunya, mengingat yang pertama, tempat kejadian perkara dan saksi-saksi mayoritas berada di wilayah hukum Polda Jawa Barat. Adapun laporan polisi tersebut yaitu terkait dengan menyebarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat. Jadi sekarang tugas dari polisi maupun negara adalah menghalau orang-orang yang sok mau membela provokator ujaran kebencian seperti Bahar bin Smith. Negara tidak boleh kalah. Akhir-akhir ini memang kasus intoleransi di Indonesia marak sekali karena menurut saya ada keraguan-raguan dari aparat keamanan negara maupun pemimpin negara untuk menyikapi secara tegas kasus-kasus intoleransi maupun radikalisme. Terus saya ingin menyampaikan, andaikan jikalau nanti saya ditahan, jikalau nanti saya tidak keluar dari ruangan atau saya di penjara, maka sedikit saya sampaikan bahwasanya berarti ini adalah bentuk bahwasanya keadilan dan demokrasi sudah mati di negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Kadrun bilang kalau sampai Bahar ditahan, maka mereka bakal aksi. Masyarakat bakal kecewa karena ada ulama dikriminalisasi. Ternyata nggak gitu-gitu juga. Tidak sesuai dengan prediksi Kadrun, ternyata setelah Bahar resmi ditahan polisi karena hoax yang ia sebar, banyak kelompok masyarakat yang happy. Bahar masuk bui, banyak masyarakat yang happy. Habib Bahar bin Smith dan pengunggah video ceramah Bahar terkait dugaan penyebaran berita bohong atau hoaks berinisial ditahan. Polri menyebut Bahar ditahan agar tak menghilangkan barang bukti. Alasan subjektifnya adalah penyidik mengkhawatirkan BS dan TR mengulangi tindak pidana dan menghilangkan barang bukti. Ujar Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan kepada wartawan Selasa 4 Januari 2022. Ramadan mengatakan selain alasan subjektif, penyidik memiliki alasan objektif terkait putusan penahanan. Alasan itu berupa pelanggaran yang dilakukan Bahar dan TR sesuai pasal yang disangkakan. Alasan objektifnya adalah ancaman hukuman terhadap pasal yang disangkakan kepada kedua tersangka di atas 5 tahun, ujar Ramadan. Jadi ada dua alasan, yang pertama alasan subjektif, yang kedua alasan objektif, tuturnya. Hingga kini penyidik telah memeriksa 52 orang saksi dan menyita 12 item barang bukti. Mereka terdiri dari 33 orang saksi dan 19 orang saksi ahli. Ramadan mengatakan penyidik Polda Jabar menemukan 2 alat bukti yang sah. Alat bukti itu dan barang bukti lainnya yang diperoleh disebut Ramadan cukup untuk menetapkan Bahar Smith dan TR sebagai tersangka. Penyidik Polda Jabar melakukan pemeriksaan sebagai saksi dan setelah dilakukan pemeriksaan dari fakta-fakta hasil pemeriksaan dan hasil penyidikan kemudian dilakukan gelar perkara oleh penyidik. Maka penyidik setidak-tidaknya telah mendapatkan 2 alat bukti yang sah pasal 184 KUHP dengan didukung dengan barang bukti yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka, ujar Ramadan. Maka penyidik telah meningkatkan status BS dan TR dari saksi menjadi tersangka. Oleh sebab itu, untuk kepentingan penyidikan perkara dimaksud terhadap saudara BS dan TR, penyidik melakukan penangkapan dan dilanjutkan penahanan, tuturnya. Lebih lanjut, Ramadan mengatakan kepolisian menangani kasus Bahar bin Smith secara transparan. Setiap keputusan disebut Ramadan melakukan dasar acuan dan
memiliki dasar acuan dan dilakukan secara profesional. Selain itu dikatakan Ramadan pihak yang tidak menerima keputusan kepolisian dapat menempuh jalur hukum. Dia mengatakan pihaknya bekerja sesuai prosedur yang ada. Artinya kalau ada pihak-pihak lain yang merasa keberatan tentunya bisa menempuh secara jalur hukum ya, ujar Ramadan. Artinya apa? Yang kita lakukan sesuai dengan prosedur, sesuai dengan mekanisme. Seperti kita sampaikan, penyidikan terhadap BS ini dilakukan dengan profesional dan objektif, paparnya. Unggahan video ceramah Bahar bin Smith belum di take down. Polri menyebut pihaknya masih membutuhkan konten video tersebut untuk proses penyelidikan dan penyidikan. Diberitakan sebelumnya, untuk ketiga kalinya dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, Habib Bahar bin Smith kembali masuk bui. Dia kembali dijebloskan ke penjara usai ditetapkan tersangka atas dugaan kasus penyebaran berita bohong saat ceramah di Bandung. Rangkaian penetapan Bahar menjadi tersangka ini bermula dari pelimpahan laporan polisi bernomor B6354-12-2021 SPKT PMJ 2021 yang dilimpahkan Polda Metro Jaya ke Polda Jabar. Penyidik Polda Jabar kemudian menindaklanjuti dengan menerbitkan surat dimulainya penyidikan atau SPDB.